Baik, terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama tadi dari Pak Mulyadi tentang apa tadi? Ya, orang yang menggabungkan antara ibadah dengan maksiat. Salat juga jalan, maksiat juga jalan. Allazina yalbisuna imanahum bidzulmin. Orang-orang yang mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Jadi taat, nampaknya taat tetapi maksiat juga jalan. Ini apa yang terjadi? Padahal Allah sudah menjamin innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah keji dan munkar. Nah, ini perlu dipahami kalimat ini. Sesungguhnya salat yang dimaksud oleh Allah yang bisa mencegah keji dan munkar, salatan maqbulah, yaitu salat yang makbul. Salat yang diterima oleh Allah. Orang sudah salat, tidak ada jaminan dia makbul. Kalau salatnya bagus, barulah salat itu bisa mencegah keji dan munkar. Itu jaminan. Kalau salatnya bagus, salat itu bisa mencegah keji dan munkar. Maka kemungkinan yang terjadi adalah orang-orang yang masih berani bermaksiat setelah salat. Habis salat, keluar dari masjid, langsung jatuh ke dalam maksiat yang baru. Kemungkinan besar salatnya tidak bisa jadi alat untuk mencegah dia. Ada apa? Mungkin dia salat tidak dapat kemakbulan dari Allah. Apa sebabnya? Macam-macam. Bisa jadi salat bukan karena Allah. Salat bukan karena Allah. Jadi salatnya karena mungkin sudah dapat jabatan. Nah, coba Bapak lihat, banyak orang yang enggak salat kan setelah jadi pejabat, mulai salat. Dulu sebelum jadi ketua partai enggak salat, setelah jadi ketua partai sudah salat. Tujuannya apa? Persiapan 2024. Sudah mulai nampak semayang. Roji, anak semayang. Waktu masih jadi cantoi-cantoi gitu enggak salat. Begitu sudah dapat jabatan sudah salat. Maka level-level yang sudah tinggi salat, kalau memang mereka benar salat, seharusnya sebelum dapat itu pun mereka salat. Itu pengaruh membuat kenapa mereka sudah salat pun koruptor, jadi koruptor. Sudah salat jadi koruptor. Nah, ada juga ke orang yang nampaknya alim tapi kemudian jatuh ke dalam maksiat, pimpinan pesantren melakukan macam-macam maksiat, kadang-kadang pemerkosaan, sodomi, macam-macam. Ini pun kita harus lihat tipikal orangnya, Pak. Coba lihat tipikal orangnya. Kita walaupun menyebut dengan gelar apapun, tapi sifat seseorang kita tidak tahu dengan pakaian. Tidak bisa kita tandai pakaian peci, pakai rida, jubah besar, kita tidak tahu, Pak. Istiqamahnya seseorang untuk mencegah maksiat itu tidak dinampakkan oleh Allah kecuali dia mulai melawan Allah. Salah satunya dia salat tapi badannya saja salat tetapi tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat dalam beberapa kasus rata-rata yang jatuh maksiat itu memang orang-orang yang salatnya hanya salat karena memamerkan salat saja. Artinya dia sudah nampak salat saja. Kan enggak mungkin masyarakat tahu bahawa pimpinan daya hendak sembahyang. Karena mungkin maka dia salat. Tapi itu oknum yang terjadi begitu, tidak semuanya begitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah yang membuat kita kenapa tidak mendapatkan ruh salat. Akibat tidak benar salat. Asal-asalan salat. Ini yang membuat maksiat tidak berhenti. Coba salat dengan benar, khusyuk, akan mengalirkan ruh salat itu yang akan mencegah. Makanya dicontohkan oleh Allah Nabi Yusuf yang akan berzina dengan Zulaikha, sudah aman tu, kunci pintu sudah, Zulaikha sudah membuka dirinya, cantik, istri menteri cantik, Nabi Yusuf kemudian melarikan diri. Nah, dalam tafsir disebutkan laula ra'a burhana rabbih. Seandainya dia tidak nampak burhan dari Allah, sungguh Yusuf pun akan jatuh dalam zina itu. Ya, laki, Bang. Laki. Yusuf itu laki.
normal sebagai laki-laki, punya syahwat pada perempuan. Laula ra'a burhana rabbi. Kalau tidak datang burhan dari Allah. Nah, burhan itu apa? Pembuktian. Pembuktian apa? Dalam tafsir sebutkan pembuktian dari salatnya, pembuktian dari ibadahnya. Ada yang mengatakan tiba-tiba Yusuf didatangkan oleh Allah gambaran ayahnya, Yakub. Yakub yang berkata, Yusuf jangan jatuh ke maksiat itu. Ada yang mengatakan Allah ilhamkan pada Yusuf. Nah, ini hasil daripada bukti salatnya. Maka kita ni kan kalau salat benar, begitu mau masuk dalam maksiat, na imaen lah mati ni bang. Nyo hana betul, nyo ruko dah sembahyang nyo. Nah, itu sudah mulai roh salat dapat. Tapi kalau model salat di Daud Ismail, pergi ke Medan, tutup BL dengan penutup mobil, masuk ke hotel, hambu waju hinan pada buah malam, lalu salat lagi sampai ke Aceh sini. Itu cuba lihat model-model tipe orang begitu. Badan saja yang salat, tapi hati tidak salat. Itu kunci kenapa terjadi maksiat setelah salat. Baik. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, mendidik anak itu sebenarnya bagaimana dan kapan boleh dipukul? Rasulullah sudah menyatakan wa'mur ahlaka bis salat, suruhlah keluargamu salat. Jadi perintah itu harus ada untuk keluarga. Salah satu yang harus diperintahkan anak. Ketika anak disuruh dimulai dari umur 7 tahun. 7 tahun itu suruhan Nabi SAW. 10 tahun belum mendirikan salat dengan baik, di situ boleh dipukul. Di situ boleh dipukul. Dan pukulan itu jangan pukulan yang membuat dia dendam. Jangan pukulan yang membuat dia malu di hadapan orang banyak. Makanya jangan dipukul di wajah. Pukullah di tempat-tempat yang tidak menimbulkan cacat. Di betis, di paha, paling kemong saja, gembung saja. Dibolehkan? Boleh. Tapi syaratnya bukan pukul yang mematikan. Pukul yang mengejutkan. Dibolehkan. Dan itu bahagian daripada pendidikan. Oh, masalah melanggar HAM. HAM yang melanggar ajaran Islam. Bukan ajaran Islam melanggar HAM. HAM melanggar ajaran Islam. Akibat hari ini, UU PA, Undang-Undang Perlindungan Anak. Coba lihat ketentuan dari UNICEF. Ketentuan anak apa? Anak tidak boleh diginikan. Anak begini. Anak harus didengarkan suaranya. Anak. Macam anak tu. Tak boleh cukeh membacut anak. Akibat tak boleh cukeh membacut apa? Lapor polisi, orang tua mukul anak. Orang tua ditangkap. Itu kan bodoh sekali. Padahal orang tua mukul untuk kebaikan anak. Makanya kita ini dihancurkan dengan macam-macam undang-undang. Jadi tak perlu dengar undang-undang itu. Boleh dipukul, tapi dengan syarat jangan pukulan yang menyebabkan cacat. Tapi sebenarnya kalau kita bagus didik dari umur 7 tahun, tak perlu dipukul. Terbawa tu Pak. Karena 3 tahun tu waktunya. 7, 8, 9, masuk 10, itu dia sudah terbiasa salat. 3 tahun itu untuk menempelkan salat. Jadi kesimpulannya dalam masalah ini, itu dari 0, dari 1 sampai 7 tahun, anak kita itu raja. Anak kita itu raja Pak. Kita timang-timang, beli mainan. Dari 1 sampai 7 tahun. Itu enggak disuruh apa-apa itu. Dia kita manjakan. Ini raja. Bohati itu. Apapun yang dia minta, susu, mulai dari susu beruang, susu naga, susu, semuanya kasih. Semuanya kasih. Itu raja kita itu. Kita cium, kita peluk, bawa ke mana-mana. Jadi itu dari umur 0 sampai 7 tahun. Yang raja kita itu. Begitu kesimpulannya. 7 sampai 10 tahun, itu jadi tawanan kita. Berubah posisinya. Tawanan. Keluar, pulang. Jam 12, 15 pulang, kata kita. Kalau enggak pulang, kanging. Tawanan kita. Jadi anak mana-mana tertawan dia. Dia tanya sama kawannya, apa badung kah? Sudah jam hampir 12:30. Oh, kepalau, kegepoh lo meronyo, kata dia. Ini sudah palau ini dipukul lagi, ini dihambu lagi ini. Jadi dia tadi tawanan kita. Itu dari 7 sampai 10. Berangkat dari 10 sampai 17 tahun, dia mulai menjadi teman. Kita mulai mengajarkan dia dengan cara yang tidak lagi bersifat pukulan, tapi banyak ke diskusi. Begitulah Luqman Al-Hakim mengajarkannya. Dan seterusnya, terus dia dewasa, dia
tempat kita mulai mendapatkan hasil dari kebaikannya. Begitu cara didik anak secara umum. Makanya jangan ragu untuk memukul kalau seandainya umur 10 tahun belum solat. Baik, itu kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir, wali kalau tidak solat kan disebut wali fasik. Karena salah satu syarat menjadi wali adalah adalah. Adalah itu tidak fasik. Wali tidak boleh fasik, saksi tidak boleh fasik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dihadiri oleh wali dan dua saksi yang adil. Yang adil. Adil itu adil dalam bahasa agama, yaitu tidak fasik. Adil itu taat. Ukurannya salat. Mujtahid, para ulama mengatakan ukurannya salat. Karena salatlah penentu ibadah yang lain. Maka diambil ukuran ke salat. Masih ada khilaf di antara para ulama, bagaimana kalau wali itu sebelumnya tidak salat, lalu ketika ingin mengawinkan anak gadisnya, tiba-tiba dia mulai salat. Hanya untuk itu, maka kita nahkumu bidzawahir. Kita hanya berhukum dengan apa yang nampak. Oh, dia kita anggap sudah mulai taubat. Dia mengatakan lu kan taubat. Itu jadi hukum kita. Berarti sudah mulai salat. Oh, setelah mengawinkan anaknya, dia enggak salat lagi. Itu urusan dia dengan Allah. Kita hanya berhukum dengan hukum yang zahir. Tapi kalau sampai waktu mengawinkan belum juga salat, maka tidak boleh dijadikan wali, tidak boleh dijadikan saksi. Jadi kemana arahnya? Diwakilahkan kepada orang yang cukup syarat menjadi wali. Selama wali masih hidup, dia boleh mewakilahkan kesuka-suka dia. Dia tunjuk satu orang misalnya, adiknya, atau KUA langsung, dia tunjuk KUA untuk jadi wali. Dibolehkan selama dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, baru berurut orang berikutnya. Begitu cara melihat urutannya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah si mempelai yang tidak solat. Mempelai yang tidak solat. Nah, mempelai laki-laki atau perempuan tidak solat, kebetulan mereka tidak disyaratkan bahagian daripada rukun solat harus adil. Nah, tidak disyaratkan pada mempelai menjadi penyebab sahnya proses pernikahan. Jadi enggak ada syarat pada mempelai untuk wajib solat. Kenapa begitu? Kenapa mempelai enggak disyaratkan untuk wajib solat? Karena dia menikahi anak orang. Untuk mengambil anak orang itu harus seizin wali dari anak orang tersebut. Kunci utamanya ada pada wali. Kunci utamanya ada pada wali. Yang kedua, mempelai yang tidak solat tetap sah pernikahannya. Berbeda dengan wali tadi, tetap sah pernikahannya dengan harapan setelah solat dia setelah pernikahan ijab kabul selesai, dia bisa menjadi orang yang solat. Menjadi orang yang solat. Dengan berhubungan dengan keluarga yang solat, kahwin dengan keluarga orang baik-baik. Jadi masih ada harapan untuk solat. Tapi wali itu berbahaya di saat dia meninggalkan solat. Jadi bukan salah satu syarat pada mempelai. Walaupun hari ini bagus, KUA sudah mulai menjalankan tes. Tes harus semayang, harus menoh, harus bisa baca Quran. Itu bagus. Itu salah satu dakwah yang perlu dijalankan. Kira-kira begitu. Kita cukupkan. Masih tersisa waktu 10 menit ke depan untuk melakukan salat. Jangan cepat sekali melakukan salat, Pak. Nanti salah-salah kita salat di waktu yang dilarang. Di waktu yang dilarang. Sekitar 10 menit ke depan baru aman untuk salat. Baik, demikian untuk hari ini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.